Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmani Eka Mardiati, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Nomor peserta 2015 03058795. Nomor induk mahasiswa PPG 2100 299 1053. Asal sekolah SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Probolinggo. Akan menyampaikan video pembelajaran untuk uji kinerja dengan mata pelajaran kebutuhan dasar manusia dengan materi pokok perawatan pasien setelah meninggal dunia. Marilah kita saksikan bersama-sama video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah, Ibu. Baik, alhamdulillah kalau kalian dalam kondisi sehat pada hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ya, segera berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas karena sudah memimpin berdoa bersama. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai wujud rasa nasionalisme pada negara Republik Indonesia. Silakan yang bertugas. Ayo maju, maju, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan mengabsen kalian pada pagi hari ini. Andini Karnawati, Anissa Firly, Hadir, Bu. Atika Rosemary, Hadir. Desi Lovita, Hadir. Desinta Dwi, Vanessa Nurfadila, Hadir. Fitriana, Hadir. Imelda Aidul Fitria, Ines Tasya, Hadir, Bu. Ira Fatmawati, Hadir. Lia Amelia Aziza, Hadir. Nuri Khairunisa, Virginia Asa. Hadir. Ya. Jadi jumlahnya 12 ya? Iya, Bu. Oke, baik. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, Ibu mau bertanya kepada kalian ya tentang materi yang berhubungan dengan perawatan klien meninggal dunia. Nah, ini pertanyaannya. Coba kalian perhatikan di slide-nya. Bagaimana ciri klien yang meninggal dunia? Ya, silakan. Yang pertama, nanti tidak teraba, angka dingin, penawaran rezeki, dan tidak ada respon verbal maupun non verbal. Oke, itu ya jawabannya ya untuk ciri klien yang meninggal dunia. Kemudian yang kedua, bagaimana cara merawat klien yang meninggal dunia? Ya, silakan Mbak Ira. Jenazah diposisikan terlentang, dilepas semua aksesoris dan alat medisnya, kemudian dibersihkan bila perlu, mata dan semua lubang ditutup, mulut dan rahang diikat ke kepala, pergelangan tangan disatukan
jari, diikat, kemudian diberi label jenazah dan ditutup dengan kain pelembut. Oke, itu adalah jawaban kalian. Bagus sekali untuk jawaban kalian berdua. Nah, anak-anak, selanjutnya di sini Ibu akan membacakan KD dan IPK-nya. Yang pertama, untuk kompetensi dasar 3.16 menerapkan perawatan klien meninggal dunia. Kemudian untuk 4.16-nya melakukan perawatan klien meninggal dunia. Dan indikator pencapaian kompetensinya 3.16.1 menguraikan konsep dasar kematian. 3.16.2 menganalisis konsep tindakan perawatan klien meninggal dunia. Kemudian yang 3.16.3 mengaplikasikan perawatan pada klien meninggal dunia. Kemudian untuk IPK 4.16.1-nya melaksanakan prosedur tindakan untuk perawatan pasien meninggal dunia. Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, ya, diharapkan peserta didik dapat menganalisa konsep tindakan perawatan klien meninggal dunia dengan tepat secara aktif dan disiplin. Kemudian peserta didik dapat mengaplikasikan perawatan pada klien meninggal dunia dengan tepat secara aktif dan mandiri. Kemudian selanjutnya peserta didik dapat menguraikan konsep dasar kematian melalui kegiatan diskusi dengan tepat, bekerja sama, secara gotong royong dan aktif. Dan yang terakhir, peserta didik dapat melaksanakan prosedur tindakan untuk perawatan pasien meninggal dunia dengan tepat, secara aktif dan mandiri. Nah, untuk mekanisme kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak, kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana nanti ada kegiatan diskusi kelompok yang sudah dibagi sebelumnya. Kemudian ada kegiatan mempresentasikan hasil diskusi kelompok, kemudian ada praktik perawatan klien meninggal dunia. Setelah itu ada penilaian sikap saat diskusi dan presentasi, kemudian ada penilaian pengetahuan saat presentasi dan tes tertulis melalui Google Form yang nanti akan dibagikan linknya. Kemudian yang terakhir adalah penilaian keterampilan praktikum perawatan klien meninggal dunia. Untuk KKM pada mata pelajaran dan pada KD pada pagi hari ini, KKM-nya adalah 82. Baik anak-anak, Ibu berharap sekali kepada kalian agar tetap menjaga kesehatan, ya, terutama protokol kesehatannya, jaga jarak, menggunakan masker atau face shield, kemudian mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan supaya kalian bisa tetap terjaga kesehatannya sehingga kalian bisa mengikuti kegiatan pembelajaran tidak hanya pada hari ini tapi di hari-hari selanjutnya, karena itu adalah termasuk ke dalam penilaian kedisiplinan kalian. Baik anak-anak, kita akan mulai pembelajarannya pada pagi hari ini. Coba sekarang perhatikan PPT yang ada di depan, ya. Nah, silakan kalian mengamati gambar, ya. Di situ ada gambar apa kira-kira? Jenazah, ya. Di gambar jenazah ada apanya itu? Ada label namanya. Oke, ada label jenazah. Nah, kira-kira di pikiran kalian untuk gambar yang pertama ini, ketika kalian mengamati gambar tersebut, apa? Pertanyaan apa yang muncul di pikiran kalian? Coba silakan salah satu melontarkan. Ya, silakan Mbak. Apa saja yang termasuk ke dalam tanda kematian pasti? Oke, apa saja yang termasuk ke dalam tanda kematian? Oke, the next kita akan memperhatikan video ya. Lebih belajarnya
adik-adik kalian itu ada kasus ya, Nyonya Y 40 tahun meninggal di ruang perawatan kelas 3. Nah, akibat komplikasi hepatitis B. Pada tubuh jenazah masih terpasang infus, MGT, kateter urin, masker oksigen, perhiasan yang dikenakan adalah anting dan cincin pada jari kanannya. Jenazah akan segera dibawa pulang oleh keluarga. Nah, silakan nanti kalian berdiskusi ya bersama kelompoknya. Nah, untuk fase yang selanjutnya, nah ini setelah 3 kegiatan tadi, apakah di antara kalian ada yang mau bertanya? Silakan. Iya, Mbak. Apa saja yang termasuk ke dalam tanda kematian pasti? Oke, ini pertanyaan bagus. Apa saja yang menjadi tanda kematian yang pasti? Kemudian yang kedua, Bagaimana peran perawat terhadap jenazah dan keluarganya, Ibu? ya bagus sekali ya. Bagaimana peran perawat terhadap jenazah dan keluarga yang ditinggalkan? Nah, anak-anak, bagus sekali ya pertanyaan tadi dari kedua teman kalian. Nah, kedua pertanyaan tadi nanti silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian yang kemarin kelompoknya sudah Ibu bagi di WA group ya. Oke, Bu. Oke, silakan setelah ini kalian berdiskusi untuk LKPD-nya. Ayo silakan. Mobile. Nah, di sini silakan kalian tetap menjaga jarak, kemudian tetap menggunakan masker, ya. Oke, ayo berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Gimana kelompok 1? Mana kelompok 1? Ya, ada kesulitan? Ada. Ya, ayo silakan berdiskusi. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya, ada kesulitan, Mbak? Ya. Oke, kalau sudah, ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kelompok kami presentasi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Eka atas waktunya. Nah, di sini kelompok kami telah mendapatkan hasil dari diskusi. Kelompok kami pesertanya ada Atika, Bunda, Ira, dan Nuri. Baik, langsung saja. Tadi ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan kematian? Bagaimana sih kematian bisa terjadi? Bagaimana tata cara perawatan selain meninggal dunia? Nah, ini adalah tanda atau penyebab kematian. Yang pertama adalah tanda kematian tidak pasti, itu ada kulit pucat, dan tanda kematian pasti itu ada lebam. Terus yang kedua itu spinal cord, ada sistem pernafasan dan sirkulasi berhenti. Terus ada kaku mayat. Terus yang ketiga ini ada relaksasi otot dan tanda kematian pastinya ada penurunan suhu. Nah, di sini ada jenis kematian. Yang pertama ada mati klinis. Mati klinis adalah henti nafas, tidak ada gerak nafas spontan ditambah dengan henti sirkulasi jantung. Total dengan semua aktivitas otak terhenti, tetapi tidak irreversibel. Yang kedua ada mati biologis, yaitu proses nekrotisasi semua jaringan. Yang ketiga ada mati cerebral, yaitu kerusakan irreversibel, nekrosis cerebrum, terutama neokortex. Nah, ini ada cara menyampaikan informasi klien meninggal dunia kepada keluarganya ya, yaitu pertama mengucapkan salam, memperkenalkan diri. Yang ketiga ada menyampaikan kondisi terakhir hasil analisa dokter, lalu menampakkan sikap turut berbelasungkawa. Nah, di sini ada contoh dari cara menyampaikan informasi klien meninggal dunia kepada keluarga. Permisi, selamat siang dengan keluarga Nyonya Y. Dokter telah menginformasi Nyonya Y meninggal dunia dengan tanda kematian nadi berhenti, respirasi red berhenti, akal dingin. Yang sabar ya Bu, kami turut berduka cita. Semoga amal Nyonya Y diterima di sisinya.
Lalu ada peran perawat. Nah, kepada jenazah yaitu menghargai jenazah, menghormati jenazah, dan merawat jenazah. Dan kepada keluarga yaitu menguatkan keluarga dan menyampaikan turut berbelasungkawa. Dan ini ada alat bahan perawatan klien meninggal dunia. Yang pertama ada sampiran, yang kedua bengkok, yang ketiga kantong plastik, yang keempat kasa gulung, yang kelima gunting perban, yang keenam kapas, ketujuh bengkok, kedelapan kasa, kesembilan kain penutup, ke-10 sarung tangan, ke-11 label jenazah, ke-12 was-was, dan ke-13 baskom berisi air bersih. Nah, ini yang harus didokumentasikan yaitu barang pasien, nama pasien, jam meninggal pasien, dan dokter yang memeriksa pasien. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, silakan. Ya, silakan apabila ada pertanyaan. Anak-anak tetap jaga jarak ya. Untuk kalian taati protokol kesehatan dengan baik, tetap jaga jarak karena masih pandemi. Oke, silakan apabila ada yang mau bertanya terhadap kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil kelompoknya. Apa saja faktor yang mempengaruhi tanda kematian? Menurut Dr. H. Tabranirab, kematian disebabkan oleh 4 faktor, yaitu berhentinya pernapasan, matinya jaringan otak, tidak berdenyutnya jantung, dan terdapat pembusukan pada jaringan tertentu oleh bakteri. Baik, anak-anak, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Kemudian kelompok 1 sudah menjawab pertanyaan kalian. Sekarang beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Baik, tadi kelompok 1 sudah presentasi, kemudian sudah menjawab pertanyaan kalian. Nah, di sini Ibu akan memberikan sedikit penguatan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Yang pertama tentang pengertian. Ya, pengertian kematian. Di sini kematian atau death merupakan kondisi terhentinya pernapasan, nadi dan tekanan darah serta hilangnya respon terhadap stimulasi eksternal. Ditandai dengan terhentinya aktivitas listrik otak atau dapat juga dikatakan terhentinya fungsi jantung dan paru secara menetap atau terhentinya kerja otak secara menetap. Kemudian di sini ada beberapa perubahan tubuh setelah kematian. Yang pertama ada perubahan algormotis, yaitu penurunan suhu tubuh jenazah. Ya, yang awalnya jenazah itu hangat, kemudian lambat laun akan berubah menjadi dingin. Makanya tadi kelompok 1 mengatakan ada akral dingin. Ya, untuk yang selanjutnya ada livor mortis, yaitu lebam mayat. Di mana lebam mayat ini terjadi akibat peredaran darah yang terhenti. Jadi tidak ada sirkulasi darah ya di seluruh tubuh. Darah terhenti, kemudian menetap di suatu tempat. Oke, setelah ini nanti kalian akan melakukan praktikum di lab ya untuk perawatan jenazah dengan menggunakan probandus, yaitu kantong ya. Jadi seperti biasa, tidak seperti biasanya. Kalau seperti biasanya kalian sebagai probandus, tapi untuk kali ini yang digunakan adalah kantong. Ya. Nah, untuk anak-anak yang presentasi di depan, silakan kelompok 1 menyimpulkan dulu untuk kegiatan presentasi hari ini. Kematian atau death merupakan kondisi terhentinya pernapasan, nadi, dan tekanan darah serta hilangnya respon terhadap stimulus eksternal. Kematian ada dua, yaitu tanda kematian tidak pasti dan tanda kematian yang pasti. Baik, jenis kematian ada 3. Yang pertama, kematian klinis, kematian biologis, dan kematian cerebral. Baik, jenazah adalah seseorang yang meninggal
atau badan orang yang sudah mati. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 sudah menyimpulkan hasil presentasinya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan untuk yang lain, teman-teman yang lain atau kelompok yang kedua, barangkali ada yang mau menyimpulkan kembali tentang ini presentasi yang sudah disampaikan tadi. Silakan. Iya, Mbak Lovita. Peran merawat terhadap jenazah adalah membantu membersihkan dan merawat jenazah dengan penuh hormat terhadap keluarga, memberikan dukungan sosial dalam hal kekeluargaan bawah. Oke, untuk kelompok 1 dan Mbak Lovita tadi sudah menyimpulkan dari presentasi dan dari kegiatan hari ini. Kita kasih plus lagi yang semangat. Silakan untuk kelompok 1 untuk kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan nama saya Atika Rosmeri Kumairo, siswa dari SMK Kesehatan BIM Probolinggo. Sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Nyonya Y dengan umur 40 tahun. Ibu, apakah benar keluarga dari Nyonya Y? Ya benar. Baik, di sini saya akan melakukan perawatan jenazah yang bertujuan agar pasien siap untuk diantar ke rumah duka. Berkisar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, langsung saja saya lakukan. Perawatan setelah pasien meninggal dunia. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Di sini ada foam steril berisi kasa dan kapas. Lalu ada bengkok, ada label jenazah, ada kapas, ada kasa yang telah dibentuk memanjang, ada ini handscoot, selimut pasien, dan hand sanitizer. Lalu ada baskom yang berisi air bersih beserta wastafel. Tindakan menggunakan apron, lalu cuci tangan, lalu gunakan handscoon, Setelah itu tutup tirai agar menjaga privasi klien. Posisikan pasien supinasi, lalu buka selimut pasien. Setelah itu buka alat ataupun aksesoris yang ada di badan pasien. Assalamualaikum Ibu Pengisi, ini barang yang saya temukan pada pasien Nyonya Y. Apakah benar miliknya? Iya benar. Baik, disimpan baik-baik ya Ibu. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan tindakan saya. Lalu tutup mata pasien menggunakan kasa. Pastikan mulut pasien sudah tertutup. Jika belum, gunakan handuk untuk menutupnya. Setelah itu, bersihkan menggunakan wastafel air bersih pada bagian yang ambil pada tangan bagian terjauh dari perawat, kemudian tangan yang terdekat, kemudian kaki. Setelah selesai, pasang label jenazah.
Setelah itu, jika telah selesai, pasang tali pada kepala. Gunakan kaca yang panjang. Setelah selesai, posisikan kaki ini. Letakkan bantalan kapas pada tangan untuk menghindari gesekan. Ikat dengan pasang. Lalu ambil kasa yang agak panjang untuk mengikat bagian kaki. Pastikan ikatan telah benar. Ambil kasa untuk mengikat pergelangan kaki. Lalu yang terakhir, mengikat kedua jempol kaki atau ibu jari kaki. Lalu tahapan terakhir ada menutup pasien dengan selimut jenazah. Tahapan terakhir ada catat nama pada label jenazah pasien. Setelah selesai, lepas handscoon, lepas APD, dan cuci tangan. Lalu menyampaikan pada keluarga pasien. Assalamualaikum Ibu, permisi. Tindakan telah saya lakukan. Nyonya Ayu sudah siap untuk dibawa pulang ke rumah duka. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan keikhlasan penuh. Baik Ibu, jika ada yang ditanyakan? Tidak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak, tadi kelompok 1 yang diwakili oleh Mbak Mary sudah melakukan kegiatan praktikum ya tentang perawatan setelah pasien meninggal dunia. Kini saatnya Ibu memberikan sedikit evaluasi dan sedikit penguatan terhadap praktikum yang sudah dilakukan oleh kelompok 1. Baik, yang pertama ya untuk Mbak Mary dan teman-teman di sini untuk alat itu adalah persiapan yang paling penting. Jadi harus disebutkan secara lengkap. Tadi sepertinya untuk persiapan apronnya belum disebutkan. Kemudian, nah di sini juga ada beberapa tahap. Ada tahap prainteraksi, orientasi, tahap kerja dan tahap terminasi. Di sini ya yang perlu Ibu evaluasi pada tahap terminasi. Nah, ini belum membuka kembali tirainya ya tadi. Kemudian barang berharga seharusnya dicatat, tapi belum dicatat ketika akan dikembalikan kepada keluarganya. Nah, mungkin itu saja yang menjadi catatan ya. Jadi untuk kegiatan praktikum ini harus runtut dari awal sampai dengan akhir, mulai dari persiapan alat sampai tahap yang terakhir adalah tahap terminasi. Ya, terima kasih untuk Mbak Mary dan kelompok 1 beserta teman-teman sudah praktikum pada hari ini. Kasih pos dulu buat kalian semua. Ya. Baik, kita kembali ke kelas. Baik anak-anak, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena kalian sudah aktif di kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan bahasan praktik perawatan jenazah. Nah, setelah ini akan ada soal ya.
soal multiple choice yang akan Ibu bagikan linknya setelah ini di HP kalian masing-masing ya, di grup. Oke, saya bagikan. Silakan kalian mengerjakan dengan baik. Ya, silakan dikerjakan penilaian hariannya ya. Kemudian jangan lupa nanti dikirimkan kembali hasilnya. Demikian anak-anak pertemuan pada pagi hari ini. Semoga pertemuan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kalian. Selanjutnya baik nanti di dunia usaha dan di dunia industri, dalam artian kalian sudah bekerja dan mendapati pengalaman seperti ini bisa diterapkan. Tetap semangat untuk kalian, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan dengan baik supaya kalian bisa terus menjadi anak yang sehat. Untuk kegiatan minggu depan ya, kalau ada nilai yang di bawah KKM, ada ini yang di bawah KKM, besok minggu depan kegiatannya adalah mengulangi kembali untuk pembelajaran hari ini termasuk ke penilaian hariannya. Dan sedangkan untuk yang sudah berada di atas KKM, kita akan melaksanakan perawatan luka dasar. Terima kasih anak-anak. Sebelum diakhiri, baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kalian selamat nanti di rumah dan ilmu yang tadi sudah disampaikan bisa masuk dengan baik. Silakan. Siapa berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Ketua Kelas telah memimpin doa. Terima kasih Bu Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.